Ini masalah besar. Ini masalah Syiah. Nasihat Gus Dur saya, karena beliau guru saya waktu saya S1, beliau ada dosen di Malang. Jadi saya dengarkan betul, saya perhatikan beliau ingin saya selesai doktor, jangan sampai terjerat oleh judul yang terlalu besar. Maksudnya apa? Rebo Wekasan itu setahu saya dan menurut Gus Dur juga setahu saya adalah tradisi Syiah, kebiasaan Syiah, ritual Syiah, budaya Syiah yang masuk Indonesia. Dan memang di Indonesia itu juga banyak kebiasaan-kebiasaan Syiah yang ya sebagian bisa ditolerir, sebagian ya tidak. Tapi ini termasuk yang ditolerir oleh beberapa pihak. Rebo Wekasan itu bukan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga bukan tradisi asli umat Islam Indonesia, tapi bawaan dari Syiah. Kemudian para kiai bijak menyiasati, wis kadung enek Rebo Wekasan terus diajak sholat hajat. Tidak salah. Ada zikir-zikir tertentu tidak salah. Tapi nek sholat Rebo Wekasan jelas salah. Tidak boleh ada sholat Rebo Wekasan. Tidak ada dari Nabi sholat Rebo Wekasan. Kemudian yang saya juga berharap dihilangkan adalah air sumur dicemplungi apa? Dicemplungi apa? Dicemplungi apa bahasa Indonesia? Gak pas cemplung. Ya ya gampangnya dimasuki ya. Jadi sumur itu dimasuki raja, tulisan itu di apa? Kertas itu ditulis dengan raja yang ada di Primbon Mujarobat itu loh. Saya bisa membuat raja dulu bisa membuat raja. Kemudian dimasukkan, kemudian nanti orang yang berjamaah di situ diajak sholat Rebo Wekasan, kemudian zikir-zikir tertentu, ada baca Yasin juga, lalu nanti mengambil air sumur itu untuk minum tolak balak. Sumur banyu tolak balak, air tolak balak. Ini masalah bagi saya. Kalau misalnya tidak ada kaitannya dengan ritual Rebo Wekasan, kemudian penyajian air di gelas, kemudian dibacakan Fatihah lalu disuwuk, diminum, yes, itu KSS banget. Tapi nek Rebo Wekasan itu enggak KSS. Termasuk yang saya hentikan, sudah lama saya hentikan bersama ayah saya. Jadi ayah saya mohon maaf, bukan saya ngakali ayah saya, tapi kan ayah saya juga wong kuno ilmunya, wong kuno. Alhamdulillah saya punya akses untuk bisa ngomong-ngomong sama ayah saya. Jadi banyak sekali ritual-ritual zaman dulu yang oleh ayah dihentikan karena masukan saya. Dari saya ya tentu dengan baik-baik sebagai anak ya tentu bagaimana jangan sampai menyinggung perasaan orang tua. Tapi bahwa di Rebo terakhir ada orang sholat hajat jangan dicela. Karena sholat hajat itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan kapan aja silakan. Pas Rebo Wekasan bagus, karena ada masalahnya gini. Masalahnya sholat hajat nolak balak karena turun 320.000 balak di hari itu. Itu kepercayaan itu ya tidak bisa. Kepercayaan turun 320.000 balak di hari itu tidak ada dasarnya. Tapi bahwa kita mohon selamat kepada Allah SWT dengan sholat hajat, istilahnya sholat tolak balak, walaupun saya kurang sek dengan istilah itu, tapi sholat hajat oke. Apa? Mohon selamat biasanya. Tapi selama ini enggak sholat tolak bala, sholat hajat tolak bala. Ya wes bertahap lah, bertahap. Yang penting sholatnya sholat hajat, bukan sholat Rebo Wekasan. Wirid-wiridnya juga ya harus ya misalnya baca Yasin, baca istighfar, sholawat bagus lah. Tapi jangan diinstruksikan podo kabeh maca iki kabeh harus begini, itu nanti membuat ritual baru, enggak boleh. Ya biarlah, yang penting banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak zikir, tahlil, tasbih dan sebagainya. Bareng, mboten napa-napa. Tapi nanti ada ritual air napa banyu tolak balak, air apa legaranya. Ya ndak usah ikut. Tapi juga kalau mau negur harus dengan cara santun, tidak boleh menyalahkan, apalagi menganggap sesat, kafir, musyrik, janganlah. Itu tidak baik untuk orang yang akan kita dakwahi. Gitu nggih Bu ya. Jadi Rebo Wekasan ya biar Rebo Wekasan kalau ada, tapi baiknya kita kurangi dan kita alihkan kepada ibadah yang
resmi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya kita melaksanakan tolak bala? Sodakoh menolak bala. Bala mau datang tak jadi karena ditolak dengan sodakoh dan doa. Masak ayam, masak gulai, masak ikan, ramai-ramai berdoa. Allahumma dafa'anal ghala wal wabah wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan kampung kami Singkil dari malapetaka, bencana, tsunami, riba, zina, narkoba dan mungkar. Salahkah berdoa kepada Allah minta dijauhkan dari bala? Mana salah? Yang tak boleh itu, hantu segala hantu, jin segala jin, tolong datang jinnya. What can I do for you? Aceh memperingati hari menghilangkan bala dengan membuat makanan nasi beserta lauk di nampan, kemudian mereka mengumpulkannya di masjid, kemudian berdoa bersama-sama dengan tujuan menolak menghilangkan bala. Apakah termasuk syirik? Apa itu? Ini pertama, kita tidak boleh meyakini ada hari tertentu hari sial, tidak boleh. Dalam Islam tidak ada hari sial. Meyakini ada satu hari tertentu sial itu adalah tatoyur dan itu syirik. At-tiyaratu syirkun, kata Nabi. Tatoyur itu syirik, yaitu meyakini hari tertentu, benda tertentu, waktu tertentu, angka tertentu membawa sial. Di antaranya meyakini zaman tertentu syirik, seperti sial. Seperti zaman dahulu orang-orang jahiliyah dahulu mereka menganggap bahwasanya menikah di bulan Syawal adalah sial. Maka Nabi SAW membantah mereka dengan menikahi Aisyah di bulan apa? Syawal. Jadi tidak boleh kita menganggap hari itu hari sial. Seperti saya dapati sebagian di internet ada tulisan sholat Rebu Bekasan, yaitu hari Rebu pertama di bulan apa saya lupa. Mereka menganggap hari tersebut akan datang kesialan. Akhirnya mereka membuat sholat tertentu untuk menolak bala. Saya katakan ini sholat yang bid'ah, yang dibangun di atas keyakinan syirik, karena meyakini hari Rabu hari sial adalah apa? Kesyirikan, tidak boleh. Sama, saya pernah pergi suatu tempat juga ada zikir, mereka selalu berzikir hari Selasa, wirid-wirid tertentu. Ditanya kenapa mereka berwirid-wirid pada hari Selasa, karena mereka meyakini dulu nenek moyang mereka pernah kena wabah pada hari Selasa, sehingga hari Selasa adalah hari yang sial. Kalau Selasa yang dulu salah, kenapa adik-adiknya semua disalahkan? Kita katakan itu hanya kebetulan, bukan berarti menunjukkan hari Selasa hari apa? Sial. Tatkala meyakini hari Selasa hari sial adalah ini merupakan kesyirikan. Sama tatkala mereka meyakini ada hari tertentu, hari tolak bala, kita bilang ini bid'ah, tidak ada contohnya, ya. Terus buat makanan, terus makannya diapain? Ya. Dimakan bareng-bareng, ya. Makan bareng-bareng tidak apa-apa. Tapi jangan meyakini bahwasanya hari tersebut hari apa? Sial. Seorang kalau bertakwa kepada Allah, ya, suatu negeri bertakwa kepada Allah, insya Allah dijauhkan daripada kesialan. Jadi sial itu yang kalau maksiat baru sial. Kita dalam Islam yang namanya sial itu datang kalau ada maksiat. Ya. Makanya tatkala Allah menghancurkan kaum Ad, Allah mengatakan fi yaumin nahisat, di hari yang kesialan mereka, karena mereka bermaksiat sehingga Allah sialkan mereka dengan mengirimkan angin yang menerbangkan mereka selama 7 malam dan 8 hari. Ya. Kalau mereka maksiat baru mereka apa? Sial. Fi ayyamin nahsin mustamir, kata Allah. Tanzi'un nasa, angin tersebut membawa mereka di hari-hari kesialan mereka. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu waghfir ghafir ghafar ghafur warhamna rahmah anta maulana fansurna 'alal qaumil. Allahu akbar. Turun di keheningan malam Anda minta, ya Allah. Kalau nggak paham ayatnya, bacakan maknanya. Hamba mohon ya Allah, hamba-hamba yang salah tidak luput dari dosa, tapi ampunanmu lebih luas ya Allah dibandingkan dengan murkamu. Mohon ya Allah, ya Rabb, rahmatak. Para ulama itu kalau dalam kesempatan dia memohon, kalimatnya singkat, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak. Minta. Dan dia bayangkan bapaknya, ibunya, dirinya, istrinya, atau istri suaminya, anak-anaknya. Minta. Dan setelah dia salat tahajud menjelang kepada fajar, dia mohon kepada Allah. Itu yang disebut oleh Quran surah ke-51 ayat 18. Kebiasaan istighfar dia. Wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rahmatak ya Rabb, Allahumma rahmatak, Allahumma rahmatak. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Anta maulana. Kau Tuhan kami ya Allah. Kalau Tuhan saja tidak mengampuni kami, lantas kepada siapa lagi yang mesti minta ampun? Kalau yang maha mengampun saja, yang maha pengampun tidak menurunkan ampunannya, lantas kepada siapa lagi kami mesti memohon? Kalau yang maha rahmat saja tidak menurunkan rahmatnya, kepada siapa lagi kami mesti minta ya Rabb? Anda mintakan sujud. Anda minta untuk teman-teman Anda sekitar. Dan kalau Anda merasa baik, minta saudara yang lain. Minta yang jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, di Palu, di Lombok, seluruh kisaran Nusantara, Indonesia, belahan dunia, mohonkan. Sepanjang ada orang-orang beristighfar, maka itu bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Tapi yang paling menarik, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan mungkin menghadap umatmu ya Muhammad sepanjang engkau ada bersama mereka. Wa anta fihim. Jadi kalau nabinya masih ada, umatnya enggak akan diadab. Tapi sekarang bagaimana kalau nabinya enggak ada? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Kenapa kalimat kata kerja itu berubah jadi kata benda, isim fa'il, pelaku? Yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, pakai kata kerja. Saya nggak akan mungkin mengazab mereka ya Muhammad sepanjang engkau masih ada dengan mereka. Kata kerja. Kenapa ada menggunakan kata kerja di situ? Karena pekerjaan umat Muhammad SAW dulu ketika nabinya ada, masuk Islam mereka, jarang yang bermaksiat itu jarang. Semuanya taat. Tapi ketika berubah kalimatnya setelah nabinya wafat, menggunakan isim fa'il mu'adzibahum pakai mim. Kenapa berubah pakai mim? Isim fa'il tuh. Isim fa'il itu langsung memberi pelaku. Ingin memberikan gambaran, setelah kamu wafat banyak penyimpangan di umatmu, sudah layak sebetulnya mereka diadab. Sudah layak diadab nih. Cuman kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Wahum yastaghfirun. Karena ada sebagian di antara mereka yang banyak istighfar kepada Allah. Itu yang bangun di malam hari. Mungkin antum tuh belum dihukum bukan karena antum nggak salah. Ada tetangga antum yang malam-malam istighfar, bangun tahajud. Dia mohon ampunan kepada Allah. Dan kenapa Anda tidak menjadi pelakunya? Bangun malam istighfar, minta ampun. Walaupun menjelang fajar cuma 5 menit, 3 menit, duduk aja, nggak usah ketahuan orang lain. Minta. Astagfirullah, astagfirullah, marahmatullah. Jadi kalau ampunan sudah diturunkan, keberkahan datang teman-teman. Datang, minimal cinta Allah datang. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta pada orang taubat. Ya. Ini lihat sini nih, ini gelas nih, isinya air. Ini kalau kotor, ditutup nih, nggak bisa masuk apapun. Saya sering contohkan ini, nggak bisa masuk apapun. Ini hidayah mau masuk susah. Anda mau buka, kalau sudah buka, Anda kosongkan dulu ini, tutup, buka sekat maksiatnya, buka begini, keluarkan kotorannya dengan istighfar. Begitu Anda keluarkan kosong, kalau kosong diisi apa aja gampang. Maka sholat jadi gampang, baca Quran jadi gampang, sedekah jadi gampang, semua jadi gampang. Kalau sudah gampang maka sudah. Dekatlah Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tawaran yang kedua. Ada ayat-ayat Quran yang jadi bimbingan Anda untuk lebih dekat kepada Allah sekaligus menghapuskan dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Kecuali Rasul, Nabi yang sifatnya maksum. Tapi kita yang bukan Nabi dan Rasul pasti pernah berbuat salah. Tapi rahmat Allah memberikan jaminan untuk menghapuskan semua kesalahan itu. Jadi kalau Anda tidak mengambilnya, bukan Allah yang salah, manusianya yang memang tidak ingin berubah jadi lebih baik. Paham sampai sini? Baik. Jadi itu yang dimaksudkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Makna rahmat yang pertama, ampunan dari semua dosa. Maka saya ajak yo bangun ya malam-malam. Biasanya suka ada yang nginap di sini tuh. Jumat baru pulang pagi. Nanti saya tugaskan imam barusan untuk mengimami malam ini. Ya, antum bisa sholat dengan beliau nanti malam, ya. Dan bacakan tuh ayat-ayat tobat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diterima oleh Allah untuk diampuni. 2. Makna rahmat. Makna rahmat. Rahmat itu bisa jadi juga kasih sayang yang mengantarkan hamba pada sebuah solusi. Kasih sayang Allah yang mengantarkan hamba pada sebuah solusi dari masalah yang sedang ia alami. Masya Allah. Dari masalah
yang sedang ia alami.